Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Alfa. Kali ini dalam acara Afternoon Talk yang ke-44 di Hotel Borobudur, Jakarta. Kali ini dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-495, kami Hotel Borobudur Jakarta bekerja sama dengan Uma Art Space dan juga Heavenly Blast untuk mengadakan pameran art dan juga bazar di dalam Hotel Jakarta Borobudur, Jakarta. Ya, singkat saja, nantinya Uma Art Space akan menghadirkan beberapa karya seni dari seniman lokal Jakarta yang akan dihadirkan di area hotel, dan juga kami akan menampilkan perusahaan lokal dari Jakarta, salah satunya adalah Heavenly Blast yang akan memberikan promo atau ini menarik di selama bazar di tanggal 2 sampai dengan 21 Juni 2022 ini. Kali ini saya akan invite langsung bersama dengan perwakilan dari Uma Art Space. Apakah sudah bergabung bersama saya? Dan juga perwakilan dari Heavenly Blast. Sudah bergabung bersama kami? Oke, sambil menunggu teman-teman dari Uma Art Space dan juga dari Heavenly Blast, sedikit saya juga ingin memberitahukan bahwa sepanjang bulan Juni 2022 ini, hotel kami, Hotel Borobudur Jakarta, akan menampilkan beberapa acara menarik untuk dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-495. Selain itu, kami juga akan memberikan beragam sajian makanan khas Betawi selama bulan Juni ini yang tersedia di Bogor Cafe. Sepertinya saya sudah mulai tersambung. Ada siapa di sana dengan Bapak Dedi? Halo, Dedi. Dengan Bapak Dedi ya? Halo Bapak Dedi, selamat siang. Siang. Dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Alfa. Oke. Apa kabar nih Ya. Pak? Kabar baik Bu Alfa. Oke, kita Salam masih kenal menunggu juga. perwakilan Uma Art Space ya Pak. Ya. Oke, sambil sedikit saya mengingatkan lagi, selama bulan Juni ini kita ada promo sajian makanan khas Betawi loh Pak di Hotel Borobudur yang tersedia di Bogor Cafe. Itu boleh dicoba nih Pak, sajian-sajian khas Betawinya Pak. Siap. Kalau makanan di Borobudur kita udah nggak usah ragu ya. Nah, betul. Memang beberapa kali kita udah ngadain acara di sini juga dan makanannya is okay. Itu semuanya cocok dengan kita semua. Oke. Sudah melekat di hati pastinya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau soal ini sendiri nih Pak, tadi Pak Bapak sempat mention mengenai legendarisnya kita sop buntut. Sebagai informasi aja Pak, untuk sop buntut sendiri, saat ini kami buka juga sop buntut Bogor Cafe. Kami buka di Ancol Beach City Mall. Jadi kalau misalnya Bapak bersama keluarga atau dengan teman-teman sedang main-main ke Ancol, bisa loh Pak menikmati sop buntut khasnya Borobudur. Itu ada di Ancol Beach City Mall loh Pak. Gitu. Oke, siap. Makin berkembang nanti juga kemana-mana pasti ya. Iya, gitu Pak. Kita masih menunggu perwakilan dari Uma Art Space ya Pak. Atau gimana kalau sambil nunggu kita mulai ini aja Pak, cerita-cerita sedikit tentang Heavenly Blast ini sebenarnya apa sih Pak? Karena sepertinya ini mungkin beberapa followers atau beberapa pendengar kita kan masih banyak yang belum ngeh banget ya Heavenly Blast ini apa sih gitu, dan kandungannya apa, kita pengen tahu sih Pak secara detail mengenai Heavenly Blast. Apa boleh diceritakan Pak? Oke, siap. Oke, salam kenal semua. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Dedi, perwakilan dari Heavenly Blast, Heavenly Club ya. Jadi kita di sini produknya selain Heavenly Blast yang akan kita launching hari ini, kita juga ada produk Heavenly Nest. Gitu. Jadi yang saya ceritakan dulu dari awal ya. Jadi historinya dari Heavenly Blast ini, kenapa
kenapa kita akhirnya keluarkan produk Heavenly Blast hari ini gitu. Dan juga nanti kenapa kita pilih Borobudur di sini gitu kan. Nah, yang pertama itu historinya untuk dari Heavenly Group sendiri. Jadi yang pertama, kita itu dari dulu kita bisnisnya adalah di sarang burung walet. Sarang burung walet. Jadi yang pertama kita itu ada peternak. Jadi peternak dari burung walet. Jadi lokasinya di Kalimantan. Di Kalimantan, which is produk sarang burung walet terbaik saat ini. Letaknya memang di Kalimantan. Kenapa Kalimantan? Karena memang lokasinya paling bagus untuk perkembangbiakan dari si burung walet itu tersebut gitu. Nah, dari sarang burung itu, jadi akhirnya kita panen dan kita di tempat kita itu kita membersihkan sendiri gitu. Jadi kita punya tim yang untuk membersihkan sarang burung walet hingga bersih. Akhirnya itulah yang pada awalnya. Pada awal setelah itu, itu awalnya. setelah berkembang dan itu adalah banyak kita ekspor. Jadi ekspornya lebih ke Cina, ke Hong Kong, Taiwan, kemudian juga ke Malaysia, Thailand gitu. Jadi kita produk seperti itu banyak kan ekspor. Waktu itu Indonesia belum banyak yang mengenal tentang sarang burung walet. Padahal sarang burung ini produknya produk asli Indonesia gitu. Yang paling bagus itu kualitasnya Indonesia, tapi kenapa orang Indonesia tidak kenal gitu? Iya. Malah terkenalnya di luar negeri gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, akhirnya di sini kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen nih ngangkat produk lokal Indonesia. Nah, itu adalah sarang burung walet. Jadi kita buat menjadi produk Heavenly Nest. Jadi yang produk ready to drink. Halo, Bu Lico. Halo. Halo, Ibu Licu. Selamat siang. Sudah join Selamat bersama siang. Halo, maaf nih. Nggak apa-apa, Bu. Ini kita lagi Saya udah mulai duluan, Bu. Iya, duluan aja. Iya, jadi kebetulan Bapak sedang menjelaskan juga tentang Heavenly Blast itu apa sih gitu loh, Bu. Gitu. Boleh dilanjut ya, Pak? Oke, saya lanjut ya. Iya, boleh. Nah, tadi sampai pada akhirnya kita buat nih produk ready to drink Heavenly Nest. Ready to drink Heavenly Nest yang kita sudah jual ada di Plaza Indonesia, kemudian di beberapa lokasi di Gulf gitu. Kemudian juga kita jual online seperti itu. Namanya produk kita adalah Heavenly Nest. Jadi produknya variatif, minumannya variatif. Dan sekarang pada waktu pandemi, jadi produk sarang burung itu di Indonesia meroket. Jadi mulai terkenal di Indonesia gitu. Nah, akhirnya juga dan karena produknya itu sangat bagus untuk maintain sistem imun. Iya. Sistem imun Betul. Dan akhirnya kita pengen memudahkan nih masyarakat untuk mengkonsumsi sarang burung walet. Kalau ready to drink bentuknya minuman botol kaca, memang itu ada mana. Akhirnya kita buat dengan inovasi terbaru produk Heavenly Blast Immune Support, bentuknya jelly stick dalam paket. Jadi ini sangat mudah dikonsumsi. Ya. Gampang ya, Pak. Sangat mudah dikonsumsi. Jadi mudah dikonsumsi gitu kan. Dan bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana. Betul. Jadi sangat memudahkan, kita sangat pengen memudahkan masyarakat untuk mengkonsumsi gitu. Jadi produk yang bagus kalau tidak diimbangi dengan kemudahan untuk penggunaan, orang akan merasa sulit untuk mengkonsumsi gitu. Jadi kita memudahkan pengiriman, memudahkan konsumsi, bisa dibawa kemana seperti itu. Nah, selain itu, jadi selain sarang burung walet yang kita pakai di Heavenly Blast ini, ada 2 bahan lain yang sudah cukup terkenal juga dan punya khasiat yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua itu berarti yang pertama tadi sarang burung walet, yang kedua itu adalah elderberry. Jadi black elderberry itu adalah bahan berries yang jarang dikonsumsi langsung, tapi ini bagus banget untuk
maintain sistem imun. Mm-mm. Jadi kandungan antioksidannya sangat tinggi, kemudian juga dia sangat-sangat bagus untuk sistem imun dan juga untuk perkembangan membantu perkembangan organ tubuh di situ. Yang ketiga adalah madu. Jadi madu itu sudah baik di Indonesia maupun di luar. Jadi kami memadukan antar 3 bahan yang super ini menjadi satu produk yang sangat mudah dikonsumsi. Seperti itu. Jadi ceritanya adalah kita mengeluarkan produk yang bagus untuk tubuh, untuk masyarakat. Kemudian sekarang memang sudah pandemi sudah mulai beralih gitu kan, Menurun ya beralih Pak. ke endemi. Iya. Ya, tapi Tapi jangan sampai jaga imunitas ya yes, Pak. Betul. betul. Imunitas harus kita jaga, kalau enggak nanti kita bisa ketolongan seperti itu. Dan juga hari ini bertepatan dengan kita berkolaborasi dengan Hotel Borobudur dan Uma Art Space untuk menjelang acara ulang tahun Jakarta yang 495 ya. Betul. Ya. Nah, di sini hari ini kita dengan bangga akan mempersembahkan produk asli Indonesia untuk kita launching hari ini gitu, yaitu jadi benar-benar baru di Immune. hari ini akan launching produk lokal ya Pak, produk asli Indonesia dan bertepatan langsung di Hotel Borobudur Jakarta pastinya. Betul sekali. Itulah kenapa kita sudah berkali-kali bekerja sama dengan Hotel Borobudur. Akhirnya kita memilih tempat adalah Hotel Borobudur karena memang kita sudah klop lah seperti itu. Akhirnya kita mengadakan acara di sini. Balik laginya ke Hotel Borobudur Jakarta. Kurang lebih untuk Heavenly Blast seperti itu. Oke, sekarang saya coba langsung ke Uma Art Space. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Alfa, Ibu. Iya, salam kenal. Salam kenal, Ibu. Oke, Ibu boleh cerita sedikit nggak nih, Bu, tentang Uma Art Space sendiri itu sebenarnya perkumpulan apa sih, Bu? Gitu. Oke. Sebenarnya Uma Art Space itu mungkin kalau saya jabarkan itu agak berbeda dengan galeri yang lainnya gitu. Ya. Karena visi kami di sini itu Uma Art Space itu lebih ke wadah ruang, wadah ruang, tempat penikmat seni atau pelaku seni itu berkumpul. Kita melakukan explore, kita melakukan diskusi, gitu. Kita berbicara mengenai seni, karena seni itu kan ada di dalam semua aspek kehidupan. Ya, betul, Bu. Seperti itulah tujuannya kita. Tempat kita, jadi harus ada tempat berkumpul. Nah, makanya hari ini juga dengan senang sekali kami dari UMA bisa berkolaborasi dari Hotel Borobudur, dari Heavenly Nest ya. Iya, Heavenly Blast, betul, Bu. Heavenly Blast. Nah, sebakan tadi Ibu sudah mention ya, Bu, Uma Art Space ini sebenarnya adalah sebagai wadah bagi para seniman khususnya ya, Bu. Di dalam Uma Art Space ini sebenarnya apakah ada edukasi yang diberikan gitu untuk para seniman yang baru gitu, atau Uma Art Space ini hanya terkhususkan bagi seniman tertentu aja, Bu, atau semua bisa bergabung gitu? Enggak gitu. Jadi di sini itu tergabung untuk semuanya. Jadi untuk semuanya. Jadi dari yang junior sampai paling senior, di sini kita tidak mengkotak-kotakan senior harus yang dengan senior, junior. Kita ini kalau dilihat pameran kita hari ini pun ini menggabungkan dari junior sampai paling senior. Jadi di exhibition kali ini semua join ya, Bu, gitu. Semua join. Kita ambil dari segala aspek umur, dari yang paling muda sampai yang sudah sangat senior dan sangat pengalaman dan punya nama tentunya di Indonesia.
Baik. Kalau untuk jenis karya seninya sendiri, Bu, untuk di hari ini, untuk sepanjang bulan Juni yang ditampilkan nih, karya seninya ini apa aja ya, Bu, jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya kita ada 2 yang kita tampilkan. Kita menampilkan patung. Patung ada 2 Oke, itu patung. variasi, itu patung dari bahan materialnya dari kayu, dan kemudian juga ada satu patung lagi yang materialnya dari logam. Oke, dari Kemudian sisanya itu adalah lukisan-lukisan ya. dari berbagai macam lukisan. Gitu. Jadi ada patung dan juga ada beragam lukisan ya, Bu. Tadi sih saya sempat keliling sedikit. Beragam lukisan. Ada satu patung yang memang adanya di center of the lobby gitu, ikonik banget. Ya. Itu bisa ceritakan sedikit nggak, Bu? Itu patung apa ya, Bu? Atau filosofinya atau maksudnya, artinya gitu? Itu adalah patung dengan nama Sukacita. Sukacita. Kalau dilihat dari namanya, iya dari namanya, dari apa sih? Dari Bentuk namanya kan sudah kelihatan Sukacita. Kan- Patungnya tangannya naik gitu kan, menyambut. Ya, Jadi menyambut. Dan bertepatan dengan ulang tahun Jakarta, menyambut dengan sukacita. Ya, menyambut dengan sukacita kejayaannya Jakarta. Betul. Ya, Bu. Betul. Jadi di sini adalah patung, artinya bahwa kita hidup ini ya kita harus harus betul-betul ya, kita Bu. semuanya dengan Gitu ya. positif, segala sesuatu dengan positif, dengan cinta kasih dan sebagainya. Itu semua kita lakukan dengan sukacita. Apapun dalam kehidupan kita yang kita lakukan itu, tentunya kalau kita lakukan dengan positif, sukacita, itu semuanya akan menjadi positif. Dan itu patung itu adalah karya Ibu Yani Mariani. Ibu Yani Mariani. Dan beberapa iya, patung itu salah satu pematung wanita Indonesia. Dan pematung wanita Indonesia kan juga banyak ya, mungkin bisa dihitung cuma beberapa saja. Oh, baik. Halo? Okay. Ya, dan kemudian berkolaborasi ya dengan para pelukis. Mereka kalau dilihat di lobi itu, di center itu ada kotak-kotak dan sebagainya berupa instalasi-instalasi itu menggambarkan kota Jakarta. Oke, dari instalasinya sendiri, dari hasil lukisannya itu memang menggambarkan Jakarta ya, Bu, yang memang ibaratnya dinamis. Kemudian Jakarta itu kan beragam macam ada di Jakarta ya, Bu, gitu. Jadi bisa itu ya, Bu. Betul. Nah, jadi memang itu menjadi ikonnya karena kenapa? Karena Jakarta itu kan penuh dengan warna-warni kehidupan. Iya, warna berbagai macam. Ada isu, ada segala macam politik, dan namanya juga ibu kota negara. Makanya kita tampilkan patung sukacita, walaupun apa yang terjadi di Jakarta, kita tetap sukacita. Iya. Mewakili semua ya, Bu ya. Mewakili semua Indonesia. Kita harus optimis. Ya, mewakili semua Indonesia adanya di Jakarta ya, Pak. Iya, sebenarnya Jakarta itu kota kolaborasi loh itu. Iya, betul. Wadah untuk semua orang berkolaborasi di Jakarta ini gitu, Bu. Betul ya? Betul. Nah, salah satunya saat ini di Hotel Borobudur kita bisa berkolaborasi bareng bersama Uma Art Space dan juga bersama Heavenly Plus. Ada pameran juga, kemudian ada bazar juga bersama Heavenly Plus sendiri. Nah, inilah salah satu kolaborasinya Jakarta. Betul sekali. Oh, Bu, satu pertanyaan. Di ulang tahun Jakarta ke-495 ini, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan, Bu, bagi para pekerja seni pada khususnya ibaratnya harapannya untuk Jakarta bagi para pekerja seni gitu. Harapan pekerja seni, saya sih sangat berharap bahwa para pekerja seni, para artis itu semuanya, pekerja seni itu kan tidak hanya patung, tidak hanya lukisan, film, lagu, dan sebagai fashion, fotografi,
fotografi, itu semuanya kan seni ya. Iya betul. Jangan patah semangat, tetap kerja keras, pantang mundur, dan harus percaya diri. Dan yang Iya, pasti tetap harus, yang paling penting adalah rendah diri. iya. Harus. Tetap berkarya walaupun situasi dan kondisi saat ini masih bisa dibilang peralihan dari pandemi ke endemi ya Bu. Halo, dengan Ibu masih terhubung? Halo, ya, Ya. ngomong lagi ya. Oke, saya pikir tadi sempat terputus, Bu. Ya, Oke, Heeh. sambil saya sedikit mengingatkan, selain kita di Hotel Borobudur akan ada pameran art bersama Uma Art Space dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 21, kami juga sepanjang bulan Juni ini akan ada bazar bersama juga dengan Heavenly Blast. Dan selain itu, di sepanjang bulan Juni ini, hotel kami juga akan menampilkan beberapa makanan khas Betawi. Nah, ini bisa bisa disantap bagi teman-teman semua ada di Bogor Cafe. Jadi makanan khas Betawi itu akan ada di Bogor Cafe sepanjang bulan Juni 2022 ini. Gitu. Kemudian saya kembali ke Heavenly Blast ya. Dengan Bapak Denny. Masih ada ya Pak? Masih terhubung ya Pak? Masih dong. Pak, ini kan Heavenly Blast akan ada sepanjang bazar di Hotel Borobudur Jakarta. Nah, di bazar kali ini ada promo-promo menarik nggak sih Pak dari Heavenly Blast nih Pak? Oke. Kalau promo kita pasti ada, Bu. Jadi kita selalu setiap event kita selalu menyediakan promo menarik. Yang pertama nih, promo yang kita berikan itu adalah promo untuk produk Heavenly. Jadi Heavenliness, Heavenly Plus gitu. Jadi promo hingga 30% diskon. Gitu. Ada Itu yang diskon. pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan BCA untuk diskon khusus. Jadi ada diskon khusus untuk nasabah BCA. Yang ketiga, yang nggak kalah menarik itu dari kita kerjasama juga dengan Bank BNI untuk cicilan 0%. Cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BNI, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya ada promo-promo menarik lainnya, nanti selalu kita akan posting juga di IG kita Heavenly Blast Official. Jadi kita akan ikut bazar di Borobudur ini dari tanggal 2 hingga 26 ya. Sampai tanggal 26 bulan Juni ini ya Pak, ada di Hotel Borobudur Jakarta. Kalau dari Uma Art Space sendiri nih Bu, saya balik ke Uma Art Space. Nah, kalau kita lihat kan di sini tadi saya sempat lihat ada beberapa banyak banget karya seni dari teman-teman dari Uma Art Space. Nah, untuk karya seninya sendiri, apakah itu bisa kita beli atau itu diperjualbelikan atau untuk di galeri aja Bu? Gitu. Halo, masih terhubung? Halo Ibu, masih terhubung dengan Ibu? Tadi mungkin saya akan ulang pertanyaan saya, mungkin tidak terdengar ya Bu? Halo Bu. Halo Ibu Licu. Oke, sepertinya koneksinya masih ini ya terkendala dengan Uma Art Space ya, gitu. Masih on progress ya. Halo Ibu Licu. Masih bisa terdengar suara saya? Oke, sambil menunggu, saya juga ingin memberitahukan kalau Hotel Borobudur menyediakan
promo-promo menarik sepanjang bulan Juni ini. Salah satunya adalah dengan promo kamar staycation bersama Hotel Borobudur dengan harga mulai dari Rp1.275.000 per malam. Dan dari harga ini teman-teman bisa dapatkan juga diskon tambahan sebesar 10% jika melakukan reservasi langsung ke website hotel kami, yaitu di www.hotelborobudur.com. Selain itu, sepanjang bulan Juni ini, kami akan mengadakan beberapa acara spesial. Salah satunya adalah ada pameran art di tanggal 2 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Dan juga kita juga ada bazar untuk dalam rangka mendukung Hari Ulang Tahun Jakarta. Bazarnya sendiri akan terlaksana dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022. Untuk Uma Art Space, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Masih belum sepertinya. Dan mungkin ini nih Pak, ini ada satu lagi yang menarik. Di tanggal 4 besok, Jakarta akan mengadakan acara besar, salah satunya adalah Formula E. Mungkin Bapak sudah dengar ya Pak, ini Formula E. Sudah. Kebetulan banget kami Hotel Borobudur Jakarta juga menyediakan nonton bareng Formula E di Churchill Bar. Itu mulai di jam 18.30 sore. Di tanggal 4 Juni 2022, Churchill Bar akan mengadakan nonton bareng Formula E. Jadi buat teman-teman semua bisa nih datang ke Hotel Borobudur sambil bersama teman-temannya nonton bareng di tanggal 4 hari Sabtu besok. Gitu. Ya. Untuk Ibu sudah saya bisa bawa rombongan. Saya, Bu. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan sebenarnya apa aja sih akan ditampilkan nih, karya seni apa aja yang ada di Hotel Borobudur, langsung datang aja ke sini karena kita buka setiap hari untuk karya seninya ini bisa dilihat berbagai macam jenis lukisan, kemudian juga berbagai macam patung, dari yang terbuat dari kayu maupun terbuat dari logam ini ada di sini. Seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa ada satu patung dengan tema bersukacita. Itu yang akan menyambut kehadiran Bapak dan Ibu tepat di lobi utama di Hotel Borobudur, Jakarta. Selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat membeli beberapa rangkaian produk dari Heavenly Blast dengan promo-promo yang menarik tentunya di sepanjang bulan Juni ini di Hotel Borobudur, Jakarta. Gitu. Kembali ke Heavenly Blast. Seperti tadi sudah dijelaskan ya Pak, kalau Heavenly Blast sendiri ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang memang sudah walaupun lokal bahan-bahannya, tapi memang kualitasnya terjamin gitu. Sebenarnya nih Pak, manfaatnya sendiri dari sering mengkonsumsi si sarang burung walet ini apa sih Pak? Oke, nih kalau untuk manfaat saya jelaskan. Kita sebelum tahu manfaat kita harus tahu kandungannya dulu. Kita harus tahu kandungannya dulu. Jadi kandungan dari sarang burung walet. Jadi kandungan dari sarang burung walet ini sangat luar biasa. Jadi sudah banyak penelitian juga yang sudah membuktikan tentang kandungan dan khasiat dari si sarang burung walet tersebut. Makanya kenapa produk ini sangat mahal dan sarang burung walet ini terkenal dengan nama caviar of the East. Gitu. Kalau di barat, di negara barat itu caviar terkenal, gitu kan, dari ikan. Kalau kita di Indonesia, di Asia, di bagian timur itu terkenalnya adalah sarang burung walet. Gitu. Betul. Jadi kandungan dari sarang burung walet ini ada asam amino esensial, kemudian juga kolagen yang sudah sangat terkenal juga. Memang sekarang gaungnya adalah kandungan kolagen dalam sarang burung walet. Gitu. Kemudian, tapi sebenarnya masih banyak kandungan-kandungan lain yang sangat-sangat berguna gitu. Dan juga ada vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini juga banyak fungsinya. Jadi ada mangan, ada tembaga, ada seng, ada kalsium, ada kromium gitu. Nah itu
mungkin bahan-bahannya kurang familiar gitu kan. Tapi itu Iya. adalah bahan-bahan yang sangat berkhasiat gitu. Jadi misalnya tembaga itu adalah menjaga kesehatan jantung dan kolesterol. Kemudian juga ada mangan dan kalsium. Jadi bisa merangsang pertumbuhan kekuatan tulang dan juga penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya ada luka itu cepat sembuh. Kemudian juga kenapa itu adalah sangat cocok dikonsumsi juga untuk anak-anak dan juga untuk ibu hamil karena dia bisa yaitu pertumbuhan tulang tadi. Kemudian juga untuk chromium itu untuk merangsang penyerapan nutrisi dalam usus gitu. Kemudian juga yang paling penting dari kandungan dari sarang burung walet itu adalah glikoproteinnya. Jadi glikoprotein salah satunya adalah sialic acid. Sialic acid ini jarang ternotis oleh masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya kandungan ini adalah bahan yang sangat spesial dari si sarang burung walet ini. Jadi sialic acid ini bisa kita temukan di telur bisa, kemudian di daging bisa, tapi dengan yang paling bagus, paling tinggi kandungannya adalah di sarang burung walet. Gitu. Fungsinya apa nih? Kalau ditanya sialic acid fungsinya apa? Ini bahan sialic acid adalah dia yang akan menangkis infeksi virus, bakteri, dan segalanya. Jadi itu kenapa kandungan bahan ini sangat-sangat bagus gitu. Dan juga dari situlah dia yang meningkatkan sistem imun seperti itu. Nah jadi saya rangkum untuk dari segi khasiat dari sarang burung walet ini. Jadi yang pertama, yang paling penting dan utama itu adalah dia meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau udah imunnya tinggi, jadi tidak mudah terserang penyakit seperti itu. Yang kedua, mempercepat regenerasi sel. Jadi dengan mempercepat regenerasi sel ini, jadi itu sel itu adalah semua organ tubuh, baik itu luar maupun di dalam. Jadi kulit juga meregenerasi kulit, gitu. Jadi menghambat penuaan dini lah kurang lebih. Kemudian yang ketiga, jadi mencegah penyakit degeneratif. Jadi penyakit seperti diabetes, penyakit seperti kardiovaskular atau jantung, kemudian hipertensi. Nah, dengan konsumsi rutin sarang burung walet ini bisa mencegah penyakit degeneratif seperti itu. Nah, yang ketiga adalah merangsang perkembangan otak. Jadi sangat bagus untuk anak-anak dan juga untuk ibu hamil seperti itu. Ya, kemudian meningkatkan elastisitas kulit yang tadi saya bilang. Kemudian juga meningkatkan sistem metabolisme dalam tubuh. Gitu. Jadi kalau misalnya metabolismenya bagus, gitu kan, jadi otomatis yang masuk dan keluar itu akan bagus. lancar lah seperti itu. Kemudian juga meredakan peradangan. Jadi meredakan peradangan terutama pada kondisi autoimun. Jadi misalnya rematik diabetes juga termasuk dari salah satu. Nah, itu sangat bagus dikonsumsi. Jadi dia bisa meredakan peradangan. Jadi misalkan terasa sendinya sakit atau apa gitu, nah itu bisa meredakan dengan konsumsi rutin. Yang selanjutnya adalah juga sangat bagus untuk yang menjalani kemoterapi. Jadi kalau yang sedang menjalani kemoterapi, efek samping kemoterapi itu luar biasa gitu. Iya betul, dari banyak yang tidak mampu gitu kan Pak. Dan dengan konsumsi rutin si sarang burung walet ini itu dapat menurunkan efek samping dari si kemoterapi tersebut. Jadi lebih bisa tingkat survivalitasnya itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengoptimalkan kerja dari organ-organ dalam tubuh. Gitu. Yang tadi karena dia sistem imunnya bagus, otomatis semuanya jadi bagus. Gitu. Itulah kenapa kita keluarkan produk Heavenly Plus ini. Gitu. Jadi yang bisa untuk maintain kesehatan overall. Ya. Jadi overall healthiness di badan kita seperti itu. Jadi kita maunya adalah nanti produk ini kita bisa untuk Indonesia dan juga kita berencana untuk keluar gitu karena produk ini walaupun produk lokal sudah sangat sarang burung sangat terkenal di luar, jadi kita juga berusaha untuk nanti penetrasi ke market ekspor.
kurang lebih seperti itu Bu Alfa. Wah, ternyata manfaatnya ini banyak sekali ya Pak. Jadi dengan mengkonsumsi sarang burung walet ini bisa dibilang bikin kita jadi awet muda, bikin kita sehat, buat imunitas tubuh kita juga bagus gitu. Jadi semua yang terbaik tuh ada di sarang burung walet atau ada di Heavenly Blast ya Pak. Sebagai Ya, pertanyaan betul. terakhir. Itu kenapa disebut caviar of the East. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir Pak, pada ulang tahun Jakarta yang ke-459 ini, adakah pesan-pesan atau harapan sebenarnya dari Heavenly Blast sendiri? Oke. Kalau pesan-kesan untuk Jakarta, bukan hanya Jakarta pasti, karena Jakarta ini adalah mewakili se-Indonesia gitu. Karena yang tadi kita udah bahas kalau Jakarta itu adalah kolaborasi ya dari Sabang Ya, sampai Merauke. betul. Pusatnya Jakarta. itu di Jakarta gitu. Saya Jakarta yang sangat mewakili sebagai mukanya Indonesia. Jadi dari Heavenly Blast ini kita berharap Indonesia dan kota Jakarta ini bisa menjadi cerminan ke depannya. Kita juga sudah masuk ke G20. Jadi kita Ya, berharap Indonesia akan makin berkembang lagi, dan juga masyarakat kita harus bisa berkontribusi. Yang pertama itu adalah cintai produk dalam negeri. Selalu digaungkan sama Pak Jokowi juga seperti itu. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri gitu. Jadi dan juga berusaha untuk berkontribusi. Kontribusi bisa macam-macam, yang seperti Bu Lisu tadi bilang, kita bisa berkontribusi dari segi seni gitu. Kita menciptakan produk juga, kita berseni gitu kan. Kita juga jadi kita selalu harus berkontribusi lah, baik di ibu kota maupun buat Indonesia, seperti itu kurang lebih. Kalau itu pesan-pesan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan tambahan dari salah satu yang melihat acara live kita hari ini. Sarang burung walet, apakah aman untuk para penderita GERD? Ini kan GERD ini kan memang saat ini lagi ini banget ya Pak, in banget ini penyakit lambung ini. Apakah aman dikonsumsi untuk para penderita GERD Pak, untuk sarang burung walet sendiri atau Heavenly Blast ini? Yep. Jadi kalau dibilang aman, saya jawabnya gini. Justru produk sarang burung walet ini justru bisa maksudnya bisa mentreatment penderita GERD. Karena yang tadi saya bilang, dia membantu penyerapan nutrisi di dalam usus. Itu satu. Kemudian juga dia dengan kandungan dia yang sangat bagus, dan juga memang klien kita, customer kita juga sudah banyak testimoni. Yang penyakit lambung, kemudian penyakit usus, itu bisa dengan konsumsi rutin si sarang burung walet, justru malah enak gitu. Jadi kayak penyakit GERD-nya sudah tidak kelihatan lagi. Tidak kambuh lagi ya Pak, malah bisa bikin sembuh gitu ya Pak, dengan konsumsi rutin. Betul. Dan bahkan sarang burung walet ini disarankan untuk dimakan atau dikonsumsi sebelum makan. Oke. Sebelum makan. Dikonsumsi Jadi sebelum makan. Justru perut kosong itu sangat bagus. Baik ya Pak. Saat perut kosong itu konsumsi sarang burung walet. Jadi dengan suggestion seperti itu, otomatis sarang burung walet dan Heavenly Blast itu sangat cocok untuk dikonsumsi para penderita GERD. Penderita GERD. Bukan cuma penderita GERD, mungkin penyakit-penyakit lain juga bisa recovery ya Pak, dengan mengkonsumsi sarang burung walet secara rutin pastinya ya Pak. Iya. Sudah terjawab pertanyaannya ya untuk teman-teman. Kembali ke Bu Nice, masih tersambung dengan Uma Art. Oke, baik Ibu. Ibu, tadi saya sebenarnya ada pertanyaan. Ya, oke, saya ulang lagi untuk pertanyaannya Bu. Ini kan untuk kali ini ditampilkan berbagai macam lukisan dan juga patung di sepanjang tanggal 2 sampai 21 Juni ini. Apakah pameran atau lukisan dan patung-patung ini dapat diperjualbelikan atau ini hanya untuk dipamerkan saja, Bu? Selain dipamerkan, kita juga dijual.
dijual Oh, oke. juga. Dan kebetulan pada saat hari ini pas eh, openingnya di hari ini ada diskon khusus Oke. untuk yang membeli hari ini sebesar 10%. Jadi Hanya hari ini. hanya hari ini ya, Bu. Hanya Kesempatan hari ini. jadi hari ini, jika teman-teman Hmm, mau membeli salah satu em, pameran atau lukisan atau patung, dapat langsung datang ke Hotel Borobudur karena di hari ini akan ada diskon spesial yaitu sebesar 10% ya, Bu. betul. Hanya hari ini. Hanya hari ini. Ya, Oke, baik, Bu. Berarti nanti kita ketemu di jam 2 siang ya, Bu, di acara opening ceremony em, baik. pameran art dan juga bazar di Hotel Borobudur. Baik. Apakah ada teman-teman apa ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan? Sambil menunggu kembali saya akan ingatkan kalau Hotel Borobudur akan mengadakan pameran karya seni bersama dengan Uma Art Space dan juga bazar dari para penggiat usaha lokal Jakarta yaitu bersama Heavenly Blast sepanjang tanggal 2 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022. Selain itu, selama bulan Juni ini, Bogor Cafe menyediakan sajian khas Betawi. Jadi teman-teman yang rindu makanan-makanan Betawi itu dapat langsung datang ke Hotel Borobudur, dapat langsung ke Bogor Cafe untuk dapat menikmatinya. Dan bagi teman-teman yang mau staycation di Hotel Borobudur, kami punya harga menarik nih, yaitu harga kamar mulai dari 1.275.000 per malam. Ini teman-teman bisa dapetin juga tambahan diskon sebesar 10% untuk booking kamar melalui website hotel kami di www.hotelborobudur.com. Gitu. Untuk opening seremoni pembukaan pameran seni hari ini dapat teman-teman lihat juga secara live di Instagram kami di Hotel Borobudur Jakarta. Jadi stay tune nanti di jam 2 nanti kami akan ada opening ceremony untuk pembukaan karya seni dan juga bazar dari usaha lokal Jakarta. Jika tidak ada pertanyaan, afternoon talk kali ini akan kami tutup dan terima kasih untuk Uma Art Space dan juga terima kasih untuk Heavenly Blast yang sudah mendukung Ya, thank you. acara hari ini dan sampai jumpa di Hotel Borobudur Jakarta. Selamat siang.